Banyak orang suka ngopi tiap hari, tapi sayangnya nggak semua tubuh cocok dengan kopi. Ada yang langsung perutnya perih, mual, atau bahkan muncul gejala maag. Apalagi buat yang punya lambung sensitif, minum kopi bisa jadi tantangan tersendiri. Nah, bro dan sis, di video kali ini kita bakal bahas satu cara sederhana yang cukup populer belakangan ini, yaitu mencampurkan baking soda ke dalam kopi untuk membantu mengurangi tingkat keasamannya. Bener nggak sih cara ini bisa bikin kopi jadi lebih aman buat lambung? Seperti apa cara pakainya? Aman nggak kalau diminum terus-menerus? Dan seberapa besar manfaat dan risikonya kalau kita coba? Kita akan bahas semua itu secara lengkap dan santai di sini. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum dan salam sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga kita semua tetap diberikan tubuh yang kuat dan semangat yang terus menyala di setiap harinya. Oke, langsung aja kita mulai. Buat yang belum tahu, baking soda atau dalam istilah ilmiahnya disebut sodium bikarbonat. Itu adalah zat yang bersifat basa. Artinya, dia bisa menetralkan zat yang bersifat asam. Nah, kopi pada dasarnya memang mengandung senyawa asam, walaupun kadarnya berbeda-beda tergantung dari jenis kopi dan cara pengolahannya. Semakin asam kopi yang dikonsumsi, makin besar juga kemungkinan perut terasa tidak nyaman setelah meminumnya. Terutama bagi mereka yang punya masalah lambung seperti maag atau GERD. Nah, disinilah peran baking soda. Karena sifatnya yang basa, kalau kita campurkan sedikit baking soda ke dalam kopi, maka kadar keasaman dari kopi tersebut bisa berkurang. Jadi, rasanya jadi lebih netral, nggak terlalu tajam di perut, dan potensi membuat perut perih juga bisa lebih ditekan. Tapi, tentu saja ada aturan mainnya. Kita nggak boleh sembarangan masukin baking soda ke kopi. Ada takaran yang harus diperhatikan dan juga efek samping yang perlu diwaspadai. Sekarang kita bahas dulu cara pakainya. Kalau teman-teman ingin mencoba mencampurkan baking soda ke dalam kopi, cukup gunakan sekitar 1/8 sendok teh baking soda untuk satu cangkir kopi ukuran sedang. Ya, cukup sejumput kecil saja, jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan, rasa kopi bisa berubah drastis, jadi aneh. Dan bahkan bisa bikin perut kembung atau mual. Jadi ingat ya, cukup sedikit aja, kira-kira seujung sendok teh. Itu udah cukup buat menetralisir keasaman kopi tanpa mengubah rasanya secara drastis. Cara mencampurkannya juga gampang. Bikin kopi seperti biasa dulu. Mau pakai kopi hitam tanpa gula, kopi tubruk, atau kopi seduh pakai mesin juga bisa. Setelah kopi siap, baru tambahkan baking soda ke dalamnya. Aduk rata, lalu tunggu sebentar supaya larut dengan baik. Setelah itu, silakan diminum. Bisa dicoba pagi hari atau siang hari, kapanpun teman-teman biasa ngopi. Tapi pastikan perut dalam kondisi nggak kosong banget ya. Meskipun sudah dikurangi keasamannya, kopi tetap punya efek stimulan yang bisa merangsang asam lambung. Sekarang kita masuk ke bagian manfaatnya. Ada beberapa manfaat utama dari mencampurkan baking soda ke kopi. Pertama, tentu saja manfaat yang paling dicari adalah untuk mengurangi rasa asam pada kopi. Ini penting banget buat teman-teman yang punya masalah lambung, supaya tetap bisa menikmati kopi tanpa rasa khawatir akan nyeri atau mual. Kedua, baking soda bisa membantu menyeimbangkan pH tubuh. Meskipun tubuh kita sebenarnya sudah punya sistem alami untuk menjaga keseimbangan pH, tambahan alkali dari baking soda dalam jumlah kecil bisa memberi efek penetralan jangka pendek. Ketiga, beberapa orang juga melaporkan bahwa kopi yang dicampur dengan baking soda terasa lebih halus di tenggorokan dan lebih ringan di perut. Dan yang keempat, secara umum, ini bisa jadi solusi alami untuk menghindari konsumsi obat penetral asam seperti antasida. Kalau gejala ringan, masih bisa dikontrol dengan cara ini. Tapi di balik manfaatnya,
tentu ada efek samping juga yang perlu kita waspadai. Yang pertama, baking soda mengandung natrium atau sodium yang cukup tinggi. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak atau terlalu sering, bisa berpotensi meningkatkan tekanan darah, terutama bagi mereka yang memang sudah punya riwayat hipertensi. Kedua, konsumsi baking soda berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, karena organ ini bekerja keras untuk menyaring kelebihan zat dari tubuh. Ketiga, terlalu banyak baking soda bisa menyebabkan perut kembung, mual, bahkan diare ringan karena sifat basa yang terlalu kuat. Dan keempat, kombinasi kopi yang bersifat diuretik dan baking soda yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh, kalau nggak dikontrol, bisa bikin tubuh dehidrasi ringan. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah jangan berlebihan. Sejumput kecil sudah cukup dan tidak perlu dicampurkan setiap kali minum kopi. Lalu, apakah ini boleh dikonsumsi setiap hari? Nah, ini tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Kalau kamu merasa cocok dan tidak merasakan efek samping apa-apa, boleh aja sesekali dikonsumsi. Tapi tetap tidak disarankan untuk menjadi kebiasaan harian. Lebih baik digunakan sebagai solusi sesekali. Misalnya saat kamu ingin minum kopi, tapi sedang merasa lambung sedikit sensitif. Selain itu, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kopi jenis low acid, seperti kopi Arabica dari dataran tinggi, atau kopi cold brew yang kadar asamnya lebih rendah secara alami. Alternatif lainnya, kamu bisa juga menambahkan susu nabati seperti susu almond, susu oat, atau kayu manis, yang juga bisa membantu menetralkan rasa asam pada kopi. Jangan lupa juga untuk memperhatikan waktu minum kopi. Hindari minum kopi saat perut kosong. Sebaiknya konsumsi kopi setelah sarapan atau setelah makan camilan ringan. Hal ini penting untuk menghindari efek negatif dari kafein yang bisa merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Nah, bro dan sis, kalau kamu sedang mengonsumsi obat rutin, misalnya obat maag, obat jantung, atau obat tekanan darah tinggi, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mencoba campuran kopi dan baking soda ini. Karena bisa saja ada interaksi obat yang tidak diinginkan. Jangan sampai niatnya mau sehat, tapi malah jadi muncul masalah baru. Jadi selalu utamakan keselamatan dan bijak dalam mencoba hal-hal baru. Kesimpulannya, mencampur baking soda ke dalam kopi bisa jadi cara alami dan sederhana untuk mengurangi keasaman kopi, terutama buat kamu yang punya masalah lambung. Tapi ingat, harus digunakan dalam takaran kecil, tidak boleh berlebihan, dan tidak untuk dijadikan kebiasaan harian tanpa pengawasan. Gunakan 1/8 sendok teh saja per cangkir kopi, aduk rata, dan minum setelah makan agar lebih aman untuk pencernaan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan reaksi tubuh setelah mencobanya. Kalau ada keluhan seperti mual, pusing, atau perut terasa tidak nyaman, lebih baik dihentikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau kamu merasa info ini berguna, boleh banget dibagikan ke keluarga atau teman yang juga suka ngopi tapi punya lambung sensitif. Dan kalau kamu pernah mencoba cara ini, tulis juga pengalaman kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan salam sehat selalu.